Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya anak. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Sebelum dimulai pelajaran pada pagi hari ini, Ibu absen terlebih dahulu, langsung ditanyakan saja siapa yang hari ini tidak bisa masuk ke kelas? Ada sih. Kenapa sih? Balapan. Ikut lomba balapan. Ikut lomba balapan. Selain itu siapa lagi? Ya masih cuma masih Pak. Ya baik. Semoga masih menang ya Pak ya. Bagi kita yang tidak beramal, apabila dia dalam keadaan sakit, dalam langsung dan apabila ada acara, semoga kita dapatkan acaranya diperlancar. Pada pagi hari ini kita akan belajar mengenai ada pembacaan Al-Quran dan juga berdoa. Nah sebelum masuk ke materi yang akan disampaikan, alangkah baiknya kita membaca basmalah terlebih dahulu. Ya materi yang pertama yaitu mengenai pengertian Al-Quran. Apa sih Al-Quran itu? Ada yang tahu? Kitab suci. Nah, ada cara bahasa dari kata yaitu kitab suci dari Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui penanganan malaikat Jibril yang akan disampaikan kepada umat manusia dan yang membacanya itu dinilai sebagai ibadah. Dan Al-Quran diturunkan berangsur-angsur di Mekah dan di Madinah yang memuat segala aspek kehidupan. Jadi Al-Quran yang sekarang biasa kita baca itu tidak langsung berwujud seperti itu, tapi diturunkan secara berangsur-angsur atau mutawatir yang disampaikan awalnya dari surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Ya, yang disampaikan pada Nabi Muhammad ketika Nabi Muhammad sedang bertaharus di Gua Hiro. Kemudian, membaca Al-Quran itu ada dua, yaitu ada tilawah dan juga tilawah. Ini tilawah itu apa sih? Tilawah itu bila kita membaca Al-Quran kita harus paham itu mengenai lafaz-lafaznya, rinduannya, sehingga ketika kita membaca Al-Quran itu kita tidak salah-salah. Apabila ada wakaf ya kita berhenti, apabila panjang ya kita panjang, apabila pendek ya baca. Kemudian yang kedua ada tilawah murni. Tilawah murni itu bagaimana cara kita membaca Al-Quran? Itu tidak hanya membaca, tapi kita mengetahui fungsi pokok, terus kandungan, sehingga dan mengetahui makna yang kita baca, sehingga kita dapat menghayati ayat-ayat yang sudah kita baca tersebut. Nah, setelah kita mengetahui pengertian Al-Quran, sekarang kita belajar pengertian berdoa. Apa itu berdoa? Apa enggak Nabila? Kita kepada Allah. Kita berdoa dalam bahasa itu mohon, dakwah, dan mengajar. Istilah berdoa yaitu mohon kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala keinginan yang diharapkan dengan tujuan mengharapkan ridha Allah. Jadi apabila kita itu menginginkan sesuatu, kita sebaiknya berdoa meminta pertolongan kepada Allah. Karena apabila kita itu meminta kepada Allah pasti akan dikasih, dan mungkin Allah akan memberikan apa yang kita kasih itu lebih dari ekspektasi kita. Tapi ketika kita itu ingin menginginkan sesuatu tapi kita berharap kepada manusia, kita akan kecewa. Nah kemudian doa sendiri dengan saya maksimal. Apabila kita berdoa terus itu sia-sia karena sama kita berdoa Allah ingin kaya, tapi kita tidak mau bekerja, kita mampu, kita malas, apa kita akan kaya. Mungkin kita ada kajian dari Allah.
Mencari jadi orang kaya, emang itu jaminan. Nah, setelah mengetahui pengertian-pengertian tadi, kemudian bisa masuk intinya nih, apa tuh ada dalam membaca Al-Quran itu. Nah, ada dapat diartikan sebagai kesamaan, kerakusan, dan dimengerti. Sedangkan secara istilah ada membaca Al-Quran yaitu suatu tata cara memilih pemahaman yang harus dimiliki dan dilakukan ketika membaca Al-Quran maupun berdoa. Karena kita ini tidak boleh asal dalam membaca Al-Quran berdoa. Dalam membaca Al-Quran dan berdoa itu ada adabnya dan sudah diatur dalam agama kita. Jadi kita itu tidak salah dalam membaca Al-Quran maupun berdoa. Nah ini ada pembaca Al-Quran. Ada beberapa ya. Yang pertama itu niat yang ikhlas karena mencari Allah. Jika kita berdoa itu membaca Al-Quran itu kita harus niatnya ikhlas karena kita pamer lagi juga Ramadan. Kita membaca Al-Quran di sholat sebabnya dasar berdoa. Kemudian di tempat yang suci Al-Quran berdoa kita suci dan harus dibaca juga di tempatnya suci. Itu tidak boleh membaca Al-Quran di dalam WC, itu tidak boleh. Harus membaca Al-Quran di masjid, di sholat atau di masjid. Kemudian dia ada mengaturkan dalam berdoa. Dalam berdoa pun kita tidak boleh asal-asalan, tapi ada tata caranya. Jadi antaranya dimulai dengan pujian dari Allah dan sahabat dan Nabi. Sebelum kita masuk ke inti dari doa yang ingin kita panjatkan, kita sebaiknya memulainya dengan pujian dari Allah, Rasulullah. Kemudian dilakukan dengan serius sambil menghadap doanya. Berdoa tidak boleh dilakukan sambil bermain-main. Harus kita itu serius, bersyukur dan saling menghadap. Dia mengulang-ulang doa. Apabila kita sudah berdoa tapi Allah belum mengabulkan apa yang kita doakan itu belum tercapai, kita tidak boleh putus asa. Kita terus berdoa. Dan yang terakhir memahami makna dari doa yang dibaca. Nah kita itu harus paham doa yang kita baca, jangan cuma ikut-ikutan. Ya, kita ini mohon selamat dunia akhirat, tapi kita tidak tahu kita hanya mengikuti teman kita banyak pilih mungkin Allah selamat dunia dan kita juga kita tersesat. Nah, dari yang terakhir ada manfaat membaca Al-Quran dan juga manfaat berdoa. Silakan dibaca Mas ya, manfaat membaca Al-Quran. Manfaat membaca Al-Quran. Kalau mendapatkan ketenangan jiwa dan sebagai obat, terus mendapatkan ketenangan jiwa dan dapat berterima. Dari kiamat itu kita tidak akan mendapatkan pertolongan dari siapapun kecuali amal kita. Kemudian selain syafaat dari Rasul, kita juga mendapatkan syafaat dari Al-Quran. Hanya itu jangan sia-siakan baca Al-Quran ya. Jadi yang terakhir yaitu manfaat berdoa. Silahkan dibaca pada ini apa saja. Yang pertama itu adalah yang mau karena doa itu kita langsung berinteraksi dengan Allah. Dan jika kita ini selalu berdoa pada Allah itu akan bikin hamba ini selalu dekat dengan Allah. Maka kita sama Allah daripada orang yang tidak pernah berdoa, kita akan jauh dari Allah. Seperti itu. Itu saja dari ini yang dapat kita sampaikan. Nah, Ibu ada tugas. Silakan kalian mencari pasangannya masing-masing ya. Satu anak, satu kelompok, dua anak. Dua akan membagikan kertas. Kemudian antara masing-masing pasangan itu dua pertanyaan. Kemudian ditukarkan dengan pasangan
Nanti sama kelompok itu untuk batalin jawaban dari aku belajar waktu 1 menit silakan. Sudah? Ya, pertanyaan mengenai materi yang tadi Ibu sampaikan ya. Jangan pertanyaannya. Ini bikin pertanyaan nanti. Pertanyaannya satu atau Satu aja, nggak usah banyak-banyak. Apakah ada yang sudah selesai? Kita karena bila aku siap ya. Kita jadi kelompok ya udah. Oke, sekarang itu Mbak Nabila suka dengan Mbak Manusia. Enggak, ini nanti pertanyaannya dibuka nanti Mbak Mutia jawab pertanyaan aja Mbak Nabila. Kalau kalian nggak bertanya, kalau kalian saya malu. Kalau bertanya besar. Sudah Mbak Rai? Oke Mbak Rai, nomornya Mbak Rai sama Mbak Rifatan selamat maju untuk memaparkan jawaban dari masing-masing. Kebenaran Allah dan yang akan mendapatkan syafaat. Dari jawab. Oke, silakan kembali ke tempatnya. Saya tanya Apa itu yang dimulai dengan doa? siapa yang berdoa?